Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri Mardela Hijriati dan teman saya Midayatul Aulia. Kami akan mempresentasikan materi yang berjudul Pengembangan Media dan Sumber Pembelajaran PKN SD dengan dosen pengampu Ibu Rahidatul Laila Agustina MPD. Pengertian media pembelajaran. Media secara etimologi berasal dari bahasa Latin, yaitu medium yang artinya alat komunikasi. Sedangkan secara terminologi, media sebagai sesuatu yang membawa atau menyalurkan informasi antara sumber dan penerima, seperti film, televisi, radio, visual yang diproyeksikan, barang cetakan, dan lain-lain. Sudiman menyatakan bahwa media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dari pengirim ke penerima, sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan minat, serta perhatian siswa sedemikian rupa, sehingga proses belajar terjadi. Selanjutnya, syarat perkembangan dan fungsi media pembelajaran di SD. Puji Astuti menyatakan bahwa syarat-syarat yang perlu diperhatikan dalam pengembangan media pembelajaran PKN yaitu yang pertama, membawakan sesuatu atau sejumlah isi dan pesan harapan. Yang kedua, membuat nilai, moral, kontrak atau dilematis. Yang ketiga, diambil dari dunia kehidupan nyata serta didik lokal, nasional, atau dunia. Yang keempat, menarik minat dan perhatian peserta didik atau melibatkan peserta didik. Dan yang kelima, terjangkau oleh kemampuan belajar peserta didik. Selanjutnya, ragam perkembangan media pembelajaran PKN di SD. Yang pertama yaitu ada media cetak. Media cetak merupakan jenis media yang telah lama digunakan sebagai sarana dalam aktivitas belajar. Yang kedua yaitu ada media pameran. Media pameran atau display media yang digunakan sebagai sarana informasi dan pengetahuan yang menarik bagi penggunanya. Sama halnya seperti media cetak, penggunaan media grafis dan pameran dilakukan dengan cara memperlihatkan di suatu tempat tertentu sehingga pesan dan informasi yang terdapat di dalam media tersebut dapat diamati dan dipelajari oleh siswa. Yang ketiga, media audio. Media audio merupakan jenis media yang efektif dan efisien untuk digunakan sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, yaitu melatih kemampuan penggunanya dalam mendengar informasi dan pengetahuan lisan secara komprehensif. Media audio pada dasarnya sangat tepat untuk digunakan dalam pembelajaran tentang kemampuan berbahasa dan juga seni, pelajaran tentang seni musik dan oleh suara atau vokal akan berlangsung lebih baik jika menggunakan jenis media audio. Yang keempat yaitu ada gambar bergerak atau motion pictures. Gambar bergerak merupakan jenis media yang mampu menayangkan gambar bergerak yang terintegrasi dengan unsur suara. Contoh media ini yaitu media film dan video. Selanjutnya, 5. Multimedia. Multimedia merupakan produk dari kemajuan teknologi digital. Multimedia dapat menampilkan pengetahuan dalam bentuk atau perpaduan antara beberapa format penayangan seperti teks, audio, grafis, video, dan animasi secara serentak. Multimedia memiliki ciri alat seperti laptop, infocus, e-book. 6. Media grafis internet. Media grafis internet menjadi media nomor 1 yang paling dinikmati oleh kaum pencinta teknologi. Secara positifnya, internet sangatlah 7. Media grafis. Media grafis merupakan saran pembelajaran yang bersifat fleksibel dan mudah untuk digunakan. Media grafis pada umumnya digunakan untuk menjelaskan sebuah objek atau benda dalam gambar. Media grafis memiliki contoh sebagai berikut: grafik, chart, diagram, gambar, foto, dan komik. 8. Wayang merupakan media yang mampu mendorong suksesnya pembelajaran dalam menstimulus imajinasi siswa. 9. PowerPoint
merupakan program aplikasi yang terdapat pada komputer maupun HP Android yang banyak digunakan untuk keperluan presentasi. Media PowerPoint sifat fleksibel untuk dipadukan dengan bentuk tayangan atau slide. D. Sumber pembelajaran PKN SD. 1. Pengertian sumber belajar. Beberapa ahli mengemukakan pendapat tentang pengertian sumber belajar yaitu sebagai berikut. A. Menurut Yusuf Hadi Miarso, sumber belajar adalah sesuatu yang meliputi pesan, orang, bahan, alat, teknik, dan lingkungan, baik secara tersendiri maupun terkombinasikan dapat memungkinkan terjadi belajar. B. Edgar Dale mengemukakan sumber belajar adalah segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan untuk memfasilitasi belajar seseorang. 2. Manfaat sumber belajar. Menurut Rohani, manfaat sumber belajar antara lain meliputi A. Dapat menyajikan sesuatu yang tidak mungkin dibedakan, dikunjungi atau dilihat secara langsung dan konkret. B. Dapat menambah dan memperluas cakrawala sajian yang ada di dalam kelas. 3. Komponen sumber belajar. Adapun komponen-komponen sumber belajar dapat dianalisis sebagai berikut. A. Tujuan dan fungsi sumber belajar. B. Bentuk atau keadaan fisik sumber belajar. C. Pesan. D. Tingkat kesulitan atau kompleksitas pemakaian sumber belajar. Macam-macam perkembangan sumber pembelajaran PKN SD. 1. Message atau pesan, yaitu informasi yang disampaikan melalui komponen lain berupa ide, fakta-fakta, pengertian, data, dan sebagainya. 2. Material adalah bahan, media, atau software yang biasanya menyimpan pesan yang ditampilkan dengan menggunakan alat atau hardware atau dapat menampilkan dirinya sendiri. 3. Alat atau device atau sering disebut wall digunakan untuk menampilkan pesan yang terdapat pada bahan atau materialitas, misalnya proyektor slide. 4. Teknik adalah cara-cara yang bisa dilakukan dalam belajar mengajar atau menggunakan alat-alat, bahan, setting, dan orang untuk menyampaikan pesan, misalnya pengajaran berprogram, simulasi, permainan, metode, pertemuan. 6. Setting adalah lingkungan tempat pesan diterima. Lingkungan sebagai sumber belajar dan berupa A. Lingkungan alam seperti gunungan, pantai, sungai, daratan, dan sebagainya. B. Lingkungan sosial misalnya keluarga, rukun tetangga, desa, kelurahan, kota, pasar, dan sebagainya. 7. Manusia dapat dijadikan sebagai sumber belajar. Perannya sebagai sumber belajar dapat dibagi ke dalam dua kelompok. Pertama adalah manusia atau orang yang sudah dipersiapkan khusus sebagai sumber belajar melalui pendidikan. Kelompok yaitu manusia atau orang yang tidak dipersiapkan secara khusus untuk menjadi seorang narasumber. Kesimpulan, mata pelajaran PKN di sekolah dasar merupakan mata pelajaran yang banyak mengandung aspek efektif yang harus dikembangkan pada diri siswa. Aspek ini tidak akan mampu dikembangkan secara optimal jika hanya memberikan materi berupa teori-teori semata kepada siswa. Media pembelajaran merupakan sesuatu yang bersifat menyalurkan pesan dan dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan siswa sehingga dapat mendorong terjadinya proses belajar pada siswa. Penggunaan media secara kreatif akan memungkinkan siswa untuk belajar lebih baik dan dapat meningkatkan performa mereka sesuai dengan tujuan yang ingin Demikian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan penulisan ataupun penyebutan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.